Saya diberi tugas dengan tema mempersiapkan generasi berkualitas. Nanti kita mulai. Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Sebagaimana azas pernikahan adalah dalam rangka membangun keluarga bahagia. Setiap orang yang menikah menginginkan kehidupan masa depan yang bahagia. Makanya doa yang diucapkan oleh teman, oleh yang hadir pada pesta resepsi pernikahan, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tentram, tenang, damai. Mawaddatan penuh rasa cinta. Warahmatan dan penuh dengan kasih sayang. Disingkat keluarga samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Walaupun masih ada yang menulis keluarga samawa gitu. Ya, jangan ikuti, itu keliru. Yang benar adalah samara. Bahwanya itu hanya artinya dan. Doa yang begitu indah yang diucapkan oleh sahabat, oleh teman sejawat, teman sepermainan dan sebagainya. Tidak ada doa yang disampaikan oleh teman kecuali ketika dia telah selesai melaksanakan pernikahan. Dikirim via Facebook, Instagram dan sebagainya. Pasang foto tuh lagi berdua. Dari mana kita mulai? Nah, membangun generasi berkualitas itu harus dibangun sejak awal. Saya mau absen nih. Yang nikah di wilayah kelurahannya, Kelurahan Kebun Bawang, nggak ada. Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Warakas, nggak ada juga. Kelurahan Papanggot. Jangan kata kelurahan. Hah? Oh, radio. Kan yang perempuannya pasti orang sini kan. Sunterjaya, Sunterjaya, Teragung, Sungai Bambu. Kebun Bawang nggak ada ya? Kebun Bawang, Tanjung Priok, Warakas, Bayaran. Ini juga sama. Menumpang nikah ya. Di sini. Oke. Proses sampai menuju ke pernikahan itu masuk fase yang kelima. Saya mengacu kepada Syautibah. Nazratan fatabassamu fatakallamu famaw'idun waliqa'un. Nazratan, mata bertemu mata, pandangan bertemu pandangan. Nah, siapa namanya? Itu Prayitno. Prayitno. Calonnya mana? Calonnya lagi kerja, Pak. Lagi kerja. Ini namanya? Mega. Calonnya? Siapa namanya? Bima. Mega. Bima Mega BM ya. Bima dan Mega. Ya. Kalau yang saya tanya nih buat sampling. Mata Mega bertemu dengan mata Bima, pasti ya, nggak mungkin nggak ketemu. Setelah pandangan bertemu pandangan, fatabassamu, tersungging senyuman di bibir. Senyum nggak sih? Senyum. Lalu setelah tersenyum yang ketiga, fatakallamu, saling berkenalan.
nama, pasti calon pasangan kita adalah pasangan orang yang sudah punya nama. Ya, Mega ya. Kalau nggak punya nama jangan. Pasti dia sudah punya nama siapa, bahkan sampai kerjanya di mana, alamat rumah dan sebagainya. Yang keempat, famau'idun, ada ikatan janji yang dalam Islam itu namanya khitbah, melamar, meminang. Semua sudah masuk kepada fase yang keempat. Bahkan sudah menentukan tanggal. Siapa yang nikahnya bulan November, Desember, Januari, lamaan. Januari tahun 2020. Tanggal berapa? Tanggal 1. Waduh, nggak ada, kita ngantuk ya. Tanggal 1 ya, Mas Hari. Kenapa pilih tanggal 1? Kalian malamnya begadang bakar-bakarannya nggak? Sambil nungguin calon pengantin. 01, 20, 22 ya. Fase yang keempat sudah dilalui, tinggal selangkah lagi. Waliqaun, pertemuan yang serius. Ada seorang laki-laki, ya, ada Bima, ada seorang perempuan namanya Mega, ada wali nikah dari Mega, ada 2 saksi dan ijab kabul. Nah, adik-adik sekalian, langkah yang terakhir inilah yang menentukan masa depan 2 insan ciptaan Tuhan yang bercita-cita ingin membangun keluarga bahagia, memiliki zurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik-baik, generasi yang berkualitas. Karena tujuan pernikahan itu supaya apa? Kalau agama mengajarkan kita, laki-laki menikah dengan seorang perempuan supaya memiliki keturunan yang kelak keturunannya itu diharapkan akan menjadi generasi penerus dan pewaris orang tua. Kalau orang tuanya direktur operasional, anaknya harus jadi dirut. Kalau bapaknya tukang tambal ban, anaknya harus menjadi pemilik perusahaan ban. Kalau anaknya cuma jadi lurah, bapaknya lurah, anaknya harus jadi camat. Jadi cita-cita orang tua itu supaya anak-anak yang dilahirkan kualitasnya melebihi kita. Alimu auladakum li'annahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Anak-anak kita nanti zamannya beda dengan zaman kita. Zaman saya yang lahir tahun 60 berbeda dengan zaman Bima yang lahir 90 ya? 98. Generasi baru banget ya. Setiap zaman ada perbedaan, maka persiapan anak-anak kita harus mampu menjawab tantangan zaman. Tantangan ke depan jauh lebih keras, lebih berat ketimbang tantangan yang sudah kita lalui. Alhamdulillah ternyata mulus ya. Sampai jenjang pernikahan tidak ada hambatan dan halangan. Orang tua semuanya merestui. Nah, adik-adik sekalian, coba kita lihat. Berangkat dari sebuah firman Allah yang nanti kalau acara akad nikah itu, kalau mengundang qori untuk baca Quran, selalu ini yang dibaca ayatnya.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis dirimu, sama-sama manusia. Azwajan, jodoh atau pasangan. Yang laki-laki harus berjodoh dengan perempuan. Kalau dia perempuan harus berjodoh dengan laki-laki. Sehingga tidak ada perjodohan atau pernikahan sejenis. Tidak ada tempat di Indonesia untuk pernikahan sejenis karena melanggar sunnatullah. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, apa sih yang diharapkan? Oke lah dia bahagia, tapi membunuh generasi berikutnya, gak bakal punya anak. Bima ya, laki sama laki-laki kawin, mau ngapain coba? Perempuan sama perempuan, Adu pedang kayak. waduh pedang, membunuh keturunan. Tidak ada tempat di Indonesia, negara yang berketuhanan, tidak ada tempat untuk pernikahan sejenis. Walaupun sudah banyak yang menuntut agar merubah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 supaya pemerintah merestui pernikahan sejenis. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, dengan perjodohan supaya hidup menjadi tentram, damai. Kemarin Bima udah lama kenalnya? Berapa tahun? 9 tahun. Cukup lama, cukup mengenal masing-masing ya. Cuma tetap aja masih ketar-ketir ya, karena belum menuju proses yang keempat. Khawatir nanti putus di tengah jalan. Sebab ada beberapa calon pengantin yang udah putus 7 kali ya. Putus balik ya. Ternyata memang jodoh begitu. Biarpun dia sudah putus, ternyata dia tidak bisa berpindah ke lain hati, tetap aja balik. Itu namanya jodoh. Sudah saling memahami, tentram, tenang, rasanya damai. Kalau Mas Bima ada di samping Mega ya. Kalau malam minggu nggak datang, rasa kehilangan. Apalagi WA-nya checklist, nggak aktif. Jangan-jangan mampir kemana nih kan? Selalu dibayangi begitu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Sudah yakin menentukan waktu untuk menuju jenjang pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah menjadikan kamu sekalian mawaddatan, cinta. Nah, pernikahan itu dilandasi oleh rasa cinta. Walaupun katanya cinta bisa sambil berjalan lah. Yang penting yuk nikah dengan dia. Bilang belum ada rasa cinta, kata orang tua dulu, nanti cinta akan ngikutin. Karena sering berduaan, tiap hari ketemu, cinta akan tumbuh. Ternyata 10 tahun cintanya nggak pernah tumbuh, kering kerontang, mati. Kenapa? Dia tidak bisa membangun hati. Tetapi ingat bahwa cinta itu cuma 5 huruf, CINTA. Malah sekarang ada lagunya ya. Lagu siapa tuh ya? CINTA. Cerita indah namun tiada abadi. Cinta hanya sebentar. Tidak ada cinta yang abadi. Tanya kakek nenek yang masih hidup, apakah nenek kakek masih saling mencintai? Cintanya sudah berlalu seiring dengan waktu. Cintanya sudah pudar. Tapi kau bertahan
Padahal nenek kakek sudah tidak saling mencinta. Tetapi kenapa rumah tangganya masih tetap bertahan? Karena cintanya dijaga dan dipelihara, dipupuk dengan baik dan benar, sehingga begitu cintanya pudar, lahirlah rahmatan, rasa kasih sayang. Kasih sayang inilah yang membuat seseorang itu bisa saling menghargai, saling menghormati, bahkan bukan hanya dunia, sampai ke akhirat. Saya harap calon-calon pengantin ini terus ya, cintanya selalu dipupuk. Dan nanti setelah menikah itu kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat seseorang itu bahagia, tolong jangan berhenti. Kalau di pacaran belum nikah, rayuannya ampun deh, maut ya. Yakin nih semua pakai rayuan, merayu, membujuk, menghimbau, menggapai-gapai hati pacarnya. Sampai nggak bisa tidur ya, hanya mega tuh. Siang jadi harapan, malam jadi impian. Laki-laki manapun yang tertampan di dunia nggak pernah dia dia respon kecuali hanya Mas Bima. Satunya ya, nggak ada lagi kan luar. Bima juga begitu. Kemarin tukang jamu lewat didiemin, tukang pecel lewat bodo amat ya. Kenapa? Dia cuma nungguin Mega. Nah, kebiasaan lama, masa-masa indah itu jangan pernah dilupakan. Dulu waktu masih pacaran, tiap hari ngerayu. Begitu udah nikah, mana? Bikin bete lo. Jam 1 malam aja masih WA, masih chattingan. Bobo sayang, moga mimpi indah. Bawalah daku bersama mimpi indahmu, kan ku bawa pulang kau bersama mimpi indahku. Kamu kasih gambar apa tuh? Bibir merah apa? Begitu pacarnya baca, indah, bahagia. Pokok juga ya yang ya. Jangan lupa minum obat sebelum tidur. Jangan lupa doa sebelum tidur. Terus begitu. Bangun tidur selalu yang dicari HP. Buka, oh ternyata nggak ada nih chattingan dari Mas Bima ya. Udah bikin kalimat yang begitu indah dengan harapan direspon. Bobo sayang bla 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 ting. Dibaca, tungguin jawabannya, sampai pagi nggak dibalas. Akhirnya apa? Kalau memang kamu tidak balas, biar nanti Tuhan yang balas. Serem. Jadi kalau mau udahan tuh pamit ya, Mas maaf ya udah ngantuk, itu kan enak ya. Jangan habis baca langsung pules. Apalagi nanti ya. Udah rumah tangga juga sama tetap ya. Ingetin suami, ingetin istri. Ini saya lagi. Nah, adikku sekalian yang berbahagia. Jadi hal-hal yang indah yang pernah dibangun masa-masa indah berpacaran, jangan pernah berhenti sampai di situ. Terus. Islam itu agama yang mengajarkan keindahan. Jangan Islam itu dianggap kolot, kampungan, dan ketinggalan zaman. Orang yang bilang bahwa Islam itu ortodok, ketinggalan zaman, Islam itu kampungan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, padahal lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh.
Lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Cuma kita tidak pernah mau menggali sehingga kita hidupnya monoton. Kalau kita mau laksanakan ajaran Rasulullah, itu begitu indah. Rasul orangnya tidak serius, tidak selalu serius. Dia bercanda, bergurau. Bahkan candaan Rasul itu indah. Ini kalau kita mau belajar nih, stand up comedy, itu masih kalah dengan candaan Rasul. Candanya indah, beretika, tetapi juga kita bisa terhibur. Banyak ya, kita gali dari situ. Inilah yang kemudian nanti kita bangun dalam sebuah keluarga. Komunikasi yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Banyak ayat Al-Quran. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Datangilah istrimu dengan ma'ruf. Nanti kalau sudah jadi suami istri, ini saya mesti terbuka. Ngomong di depan calon pengantin, jangan pakai sembunyi-sembunyi. Ini rajang pengantin yang harganya mahal, yang mewah. Dia berpikiran bahwa ranjang pengantin ini surga dunia bagi pasangan suami istri. Belum tentu. Bahkan satu saat nanti dia bisa jadi neraka. Kenapa? Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak sedikit orang yang berantem di tempat tidur. Itu udah asik-asik ngobrol, ya, sendagurau. Omongan harus dijaga. Mas Bimo, Bima, kenapa ya? Tadi saya ketemu mantan loh. Diajak makan bakso. Mau lah. Wah, lah ini dongkol. Jadi jangan lagi pernah cerita-cerita soal mantan. Mulai sekarang nomor-nomor mantan itu buanglah pada tempatnya. Nomor mantan, delete, blokir ya. Khawatir tidak bisa kita jaga. Itu diperiksa nanti banyak amat sih nomor mantan kamu nih, udah 12 jadi blokir, dihapus. Sebab kenapa? Nanti bakal membuat ketidaknyamanan. Saya mau bicara sedikit agak vulgar. Ini bahasanya indah. Istri ibarat sawah. Suami seperti petani yang menggarap sawah. Garaplah sawahmu itu dengan baik dan benar. Kaifa? Bagaimana caranya? Anna syi'tum, terserah kamu. Terserah bagaimana petani menggarap sawah itu yang baik dan benar dan bisa dilakukan apa yang dia mau. Bagaimana caranya? Terserah kamu. Mau digarap qaiman, berdiri. Petani maju sambil berdiri boleh. Ruka'an, maju sambil kayak orang ruku, silahkan. Sujadan, maju sambil kayak orang sujud, silahkan. Ini paham nggak nih? Paham ya? Qaiman, ruka'an, sujadan. Mau berdiri kayak lo, ya. Mau nungging kayak, ya. Yang penting satu hal, tepat sasaran. Dan yang digarap adalah sawah milikmu sendiri. Ya, Bima ya. Jangan menggarap sawah tetangga. Itu yang dilarang. Kalau sawah sendiri mah terserah kamu. Kamu petani, kamu yang garap. Caranya bagaimana? Yang enak aja.
Jangan monoton. Saya bilang jangan di tempat tidur terus. Nih ranjang mahal nih. Ini sorga. Kalau ini terus yang dilakukan, neraka satu saat nanti. Gitu ya. Yang penting tepat sasaran. Tidak boleh menggarap sawah yang bukan miliknya. Biarpun bahasa sekarang itu rumput tetangga lebih hijau dari rumput. Jangan lihatnya rumput orang yang bagus. Kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau, lebih bagus daripada rumput di rumah kita. Rumput di rumah kita itu perbaiki biar lebih bagus, ya. Rumput tetangga bagus. Bagaimana caranya membagusi rumput kita? Istri tetangga lebih cantik dari istri kita, misalnya. Istri kita juga jauh bisa lebih cantik ketimbang istri tetangga. Dandan makanya buat suami itu. Jangan kalau keluar rumah, rapi, bagus. Dalam rumah lecak terus. Ini yang buat gak nyaman. Ayolah berhias, bersolek untuk membahagiakan masing-masing pasangan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, ini saya mukadimah. Nanti saya pengennya lebih banyak kita berdialog. Ayo kita buka, kita bertanya, saling belajar. Saya tidak lebih baik daripada adik-adik sekalian, cuma kebetulan saya lebih lama. Saya menikah tanggal 10 Juli tahun 88 hari Minggu. Biar apa dong? Banyak yang kemarin datang buku nikahnya hilang. Kan bikin duplikat tuh. Kapan nikahnya? Lupa. Lupa tanggalnya. Lupa. Ingat harinya, lupa tanggalnya. Lagunya Panbes kalau nggak salah tuh. Dia cuma ingat tahunnya doang. Saya nggak mau nanti ini binaan kita ini kapan nikahnya? Kalau nggak salah tahun 2021 deh. Bulan berapa? Lupa. Tanggal berapa? Apalagi tanggal. Ayo Bima tegas. Tanggal berapa nikahnya? 1. Sama dong ya. Wah. Tanggal 1 Januari tahun 2022 tegas. Nyarinya gampang di sini kan. Ini cuman tahun 2022 tanggalnya bulan lupa, setahun kita nyari ya. Dan selalu saya dan keluarga di rumah lebih mengutamakan ulang tahun perkawinan ketimbang ulang tahun pribadi. Satu aja, jangan beli kain. Kalau sudah satu-satu aja, jangan cari yang lain. Jangan tergoda oleh hawa nafsu. Saya sampai sekarang belum tergoda ya. Mudah-mudahan tidak akan tergoda. Kenapa? Komitmen yang kita bangun ketika kita menikah, semoga Allah pelihara satu untuk selamanya. Daripada istri 4 rasanya sama. Kata yang udah pernah, istri 2, istri 3, istri 4 sama aja. Sama aja ya. Yang ada penyesalan doang. Nah, bagaimana caranya supaya kalau orang bilang istri 4 rasanya satu, daripada istri 4 rasanya satu, mendingan istri 1 rasa 4. Ayo, Mega, Mbak semuanya, yang perempuan-perempuan, bagaimana mengikat suami agar tidak berpindah ke lain hati. Ya, di hatimu cuma ada aku, dan di hatiku pun cuma ada kamu. Satu untuk selamanya, dari dunia sampai ke akhirat.
Kecuali kamu mati duluan, gua cari lagi. Ya, iya udah mati kita cari lagi. Tapi kalau buat perempuan, suaminya meninggal dunia, kemudian dia bertahan tidak menikah lagi, hebat, luar biasa. Ya, berbeda dengan laki-laki, istrinya meninggal, dia harus kawin lagi. Kenapa? Sebab biar ada yang ngurusin. Seorang ulama sufi, andaikan umurku hanya tinggal 7 hari, besok saya akan menikah. Saya malu menghadap Allah dalam keadaan tidak punya istri. Begitu. Punya banyak pengalaman. Saya hari ini mau 4, sudah mau 4. Jadi alhamdulillah saya menikah tahun 2000. Setelah menikah tetap harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti kalau sudah menikah jangan monoton, karena kalau monoton menimbulkan dan kejenuhan, akhirnya akan mencari rumput tetangga yang lebih hijau. Barangkali resepnya saya Terima kasih yang diucapkan.